Shalom sahabat-sahabat INRI, pada hari ini Jumat 12 Maret 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai dengan 34. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat INRI, dalam bacaan hari ini kita mendengarkan seorang ahli kitab atau ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus tentang hukum mana atau perintah mana yang paling utama dalam hukum Taurat. Tampaknya pada saat itu ada kecenderungan orang menyamaratakan semua hukum yang begitu banyak pada saat itu. Sehingga ia meminta penegasan, meminta pendapat dari Yesus tentang manakah hukum yang paling utama. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4-5 untuk menjawab hukum atau perintah yang pertama tentang kasih kepada Allah. Dan Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18 untuk perintah yang kedua, yaitu kasih terhadap sesama. Yesus menghendaki bahwa hukum yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Yahudi pada saat itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Walaupun terhadap murid-muridnya Yesus sedikit mengubah perintah yang kedua tadi, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu dengan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Dan kita tahu ada sedikit perbedaannya. Caranya mengasihi sesama harus sesuai dengan cara Yesus mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sudah menghafal di luar kepala kedua perintah ini atau perintah yang utama ini. Tidak ada masalah dengan itu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Ada beberapa kriteria yang ditunjukkan dalam bacaan ini, yaitu mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, dengan kata lain, mengasihi itu harus melibatkan hati kita, melibatkan jiwa kita, melibatkan akal budi kita, dan melibatkan kekuatan kita. Kasih harus ditunjukkan dengan ketulusan hati, dengan penghayatan jiwa, dengan melibatkan akal budi yang logis, yang adil,
dan bijaksana, dan dengan mengerahkan kekuatan atau tenaga kita untuk melaksanakan kasih itu. Singkatnya, seperti Yesus mengasihi manusia, Ia melibatkan seluruh hati, jiwa, akal, pikiran, dan kekuatannya, tenaganya untuk mengasihi manusia. Sahabat-sahabat yang terkasih, kadang kita gagal mengasihi karena kita kurang melibatkan kriteria-kriteria itu. Kadang kita mengasihi hanya melibatkan hati kita, sehingga ketika hati tersakiti, lalu kita mundur. Kadang kita hanya melibatkan pikiran kita, sehingga ketika mengasihi itu tampaknya tidak logis lagi, tidak masuk akal, lalu kita juga mundur. Atau kita melibatkan hati dan pikiran kita, tetapi kita kurang melibatkan jiwa dan kekuatan kita. Sehingga ketika kasih itu menuntut pemberian diri, menuntut pengorbanan diri, jiwa raga, lalu kita juga mundur karena kita merasa tidak sanggup. Sahabat-sahabat, mengasihi sebagaimana yang diinginkan oleh Yesus dan yang telah diteladankan olehnya memang tidak mudah. Oleh karena itu, mari kita memohon rahmat dan kekuatan dari Allah supaya kita dimampukan untuk mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita dan mengasihi Allah dengan melibatkan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam usaha kita mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Danos in pace.